welcome back my channel Dapur Inces by Ika Valo. Sore ini aku mau buat lapis gulung legit tapi yang versi low kalori ya. Kenapa aku bilang versi low kalori? Karena aku memakai bahan-bahan yang bener-bener low fat. Seperti ini contohnya, susu bubuknya aku pakai yang low fat. Gulanya apalagi ini nol banget, gak ada kalori, gak ada karbo, dan gak ada gulanya 1% pun, zero banget kalorinya nih ya. Aku pakai stevia, terus pakai vanilla ini buat perasa saja biar tidak amis telur, dan susu kental manisnya juga aku pakai dari ini yang bebas gula. Nah, kalau buat mentega atau wisman nggak ada yang diet ya, seperti biasa. Ini bahan-bahannya nanti aku taruh di description box. Ini susu bubuknya aku pakai yang ini 1 sendok makan. Terigunya 50 gram. Telurnya 4 butir telur utuh. Ini. Nah, menteganya nanti aku kasih ini ya, info-infonya di description box. Ini mari kita lanjut pembuatan. Nah, sebenarnya harus memakai loyang yang kayak double pan gitu ya, kayak apa namanya itu mah? Happy Call. Ya, kayak loyang Happy Call, kayak loyang Happy Call gitu ya. Berhubung punya kita Happy Call-nya kecil banget, jadi nanti hasilnya jelek. Jadi kita pakai loyang yang lumayan gede. Jadi ini lapis gulungnya tuh by teflon ya, bukan yang dipanggang lama banget gitu loh. Ini total pembuatan cuman sekitar 40 menitan kurang lebih. Oke, langsung aja kita. Jadi menteganya ini di mixer ya. Jadi kita mixer telur sama ini ya gula. Aku pakai gulanya sekitar 7-8 tetes. Mixer hingga mengembang. Tergantung pakai mixer apa masing-masing ya, kecepatan mengembangnya. Kalau ini udah pasti nggak diragukan lagi ya. Cepat sekali mengembangnya. Sudah? Oh, tidak. Tuh. Nih, udah mengembang dengan sempurna si telurnya ya. Tuh, cakep. Ini tadi menteganya. Mentega kita pakai dari Blue Band Cook and Cookies. Bener nggak sih? Iya, Cook and Cookies. Nah, masukin vanilla. Sebenarnya vanili ya. Kalau nggak punya ya udah vanilla aja, yang mana ada juga. Susu bubuk dan terigunya ya beb, masukin. Tuh, ini tuh simple banget ya, cuma pakai 4 butir telur aja. Lanjut di mixer. Susunya 1 sendok makan susu SKM. Susunya 2 sendok makan ya, tadi 1 sendok ya 2. Nih. Jadi nggak usah di mixer lagi ya kalau udah masukin susu kental manis. Masukin mentega. Nih. Aduk ya. Aduk balik gitu. Kalau aduk sembarang bisa ya? Bisa dibalik dulu susu lah. Enaknya kalau pakai gula yang tadi itu ya, kalau kurang manis bisa langsung ditambahin gitu deh.
perlu dihalusin lagi. Kita kasih bumbu spiku khusus bulu lapis ya. Nih, bila yang suka, yang nggak usah nggak apa-apa. Aduk. Kita panaskan dulu teflonnya. Jangan lupa di atas teflon dioleskan mentega. Ini adonan yang udah jadi. Segini aja, kecil dikit nih. Ini buat apa sih? Buat ngelapisin olesan adonannya ya, Mak. Lapis. Jadi ini aku pakai susu apa kita, Mak? Coba dilihatin dulu susunya. Kita pakai susu ini. Buat olesan ini di adonan. Mohon maaf ya Beb, berhubung ini teflonnya kegedean banget karena adonan kita sedikit, jadi kita pakai loyang yang double pan. Ini adonan yang udah jadi Beb. Jadi tadi teflonnya setelah kita pikir-pikir kan ini adonannya dikit banget, jadi kita harus pakai teflon yang lumayan agak kecil aja ya kali ya, biar adonan bentuk si bolu lapisnya juga bagus gitu, nggak tipis-tipis banget gitu. Jadi kita memutuskan untuk pakai yang Happy Cold double pan. Nah, jadi kita pakai yang ini. Panasin dulu. Masukin adonan. Nah, jadi diratanya tuh nggak pakai ini ya, jadi diratanya kayak gini. Nih, biar rata sempurna si bolu lapisnya. Lapis imut-imut yang lucu. Jadi setiap adonan itu didiamkan kurang lebih 5-6 menit ya. Kalau mau garing boleh lebih dari itu. Ini dibuka, dioles. Kita sengaja emang agak garing ya guys. Itu bukan gosong, tapi garing. Langsung digulung. Bismillahirrahmanirrahim. Gulungnya pelan-pelan. Garing susah. Kalau garing takut patah. Garing patah. Udah digulung ya. Terus kita lanjutin adonan kedua, tapi dibersihin dulu sebelumnya. Nanti takut nempel bekas-bekas. Lapis yang kedua. Sama seperti yang tadi, lakukan sama ya sampai lapis keempat seperti ini aja terus. Dengan hati-hati. Lapis yang kedua kita buat tidak garing. Jadi ini gulungan yang pertama dimasukin sini dulu ya, jangan sampai kering, kita tutup Beb. Kalau kalian punya tempat bisa ditutup pakai kain. Ya, dua udah matang, tapi nggak gulung di sini ya. Nanti kita proses gulungannya aku video di tempat yang lain, oke? Jadi sebelum penggulungan itu diolesin ini mentega sama susu dulu. Jadi ini kita olesin ini dulu, Beb. Sebelum digulung kita olesin sama mentega dan susu. Biar pas saat penggulungan dia nempel. Lapis yang ketiga. Jadi setiap ini kayak 5 menit gitu ya kurang lebih, tapi lebih cepat daripada 5 menit ya ini mah kayaknya. 4 menit sudah selesai. 4 menit nih kurang lebih ya. Jangan sampai lebih ya, Beb. Karena ini double pan-nya cepet banget panas. Karena ketutup. Nah, jadi rollon yang pertama itu dimasukin ke sini ya, ditaruh di atas lembar yang tadi, digulung lagi.
Jangan lupa diolesin ini ya mentega biar coba lihat dulu mah. Nih ya, masukin lagi ke dalam tempatnya. Tutup. Lapis yang ketiga ya beb. Ini lakukan seperti ini terus berulang-ulang ya. Nih. Lapis yang terakhir, yang keempat. Sebenarnya kalau kalian mau lebih tebal ya setiap lapisnya itu bisa dibuat 2 adonan ya. Nah, lakukan lagi seperti tadi. Ini lapis yang terakhir. Kalau kalian mau lapisnya lebih gede lagi, bikin lagi 1 adonan boleh. Ini gulungan yang ketiga. Sebenarnya kalau mau cantik itu 2 adonan kali ya mah. Jadi setiap lapisnya lebih rada tebal dan enak gak tipis. Ini kayaknya kita ketipisan. Digulung bener-bener dipadatin banget ya beb gulungannya, biar saat dipotong nggak lepas gitu gulungannya. Jangan lupa diolesin mentega dan susu. Nah, maaf ya berantakan ini karena lagi masak, coba lihat. Nah seperti ini. Lapisnya didiamin dulu 1 jam baru boleh dipotong. Nih ya. Ya, yang keempat nih tuh. Tinggal di tempat yang tadi digulung kayak tadi ya, beb. Nah, jadi ini gulungan yang ketiga dan keempat, yang terakhir. Jadi, nah ini didiemin dulu ya beb, dibungkus pakai kertas roti, didiemin selama 1 jam. Selesai itu baru boleh dipotong. Kita lihat hasilnya. Jadi ini didiemin dulu, dibungkus pakai kertas roti, dipadatin lagi biar pas saat dipotong nanti si bolu-bolunya tuh padat, bagus dan nggak kemana-mana. Nah, begini 1 jam beb. Nih, bolu-gulung teflon yang super simple. Nih ya, cakep. Hasilnya ya kita lihat ya setelah 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wih, cantik banget. Tadi bawah kali mayang itu. Wow, tapi emang nggak kelihatan garis-garisnya. Hitam lihat aja. Cantik. Iya. Oke. Nah, inilah hasilnya si bolu lapis teflon yang super simple. Ini nah harusnya itu garing ya, 1 garing 1 enggak, 1 garing 1 enggak biar cakep gitu loh. Tapi ini kalau garing banget susah digulung gitu. Ini enak terus aman lagi yang lagi diet. Nanti aku kasih totalan kalorinya ya per 1 slice nya berapa. Nah jadi selamat mencoba. Nah kalau yang ini bolu lapis yang versi benar-benar yang pakai gulanya gula pasir, yang benar-benar bahan yang nggak diet. Jadi ini hasilnya, dan ini pakai 2 adonan dan hasilnya emang gede banget, jauh banget dibandingin sama yang ini. Coba lihat ya perbandingannya ya. Nah dari warna pun beda banget, karena kalau yang ini tuh nggak bisa banget garing, kalau garing nggak bisa digulung. Bisa sih sebenarnya, tapi main teknik aja nih. Ini biasanya yang pertama sekali ini udah garing, tapi susah digulung karena akan pecah. Nah, jadi kita emang sengaja buat 2 versi ya. 1 versi yang low kalori, ini seperti ini hasilnya. Nah, ini versi yang benar-benar yang kayak bolu lapis pada hal layaknya, tapi ini versi yang simple banget. Versi teflon ya. Masak cuman sekitar 20 menit doang.